berangkat mangkat blusukan karo komendane kendeli wae pok men. Makasih. Sesuai aplikasi ya mas. Oke. Seragen. Mangkat Seragen ini. Seragen dah. Lah etole siap dong. Siap, alas gampang duit ono. Oke, ning Alfamart we. Alfamart ngene itu, ngene nganu to. Lewat tol kan cepet kan. Lewat tol we. Sik nyabrang genah to, Mas. Kok dolan, suwung ya dolan. Ya lagu tuh ya. Ora. Ora mang. Wis santai wae. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita ketemu sama Bapak Super driver Gokar kargo bersamaan dengan Mas Eno. Kita akan melanjutkan blusukan di pagi hari ini, pagi menjelang siang, tepatnya hari ini pukul 9 kurang toh kan? Kurang 4 menit ya, di global ke pukul 9. Kita mau kemana ini Mas Bambang? Pokoknya situs yang tidak banyak orang tahu. Oh, kayak surprise. Oke. Peninggalan Hindu pokoknya. Peninggalan Hindu. Oke. Saya sendiri juga belum tahu karena ini merupakan ajakan dari sesepuh orang sepuh nganu orang terpenting. Bahasa tidak bertuan yang jelas saya hanya sekedar mengikuti sajalah apa kata hati sang maestro ini. Saya juga cuma ikut-ikut. Ya ini waktu yang nggak tahu kok tiba-tiba waktu delala kok iso kumpul bareng ngono iki jan. Mungkin memang dijodohkan hari ini hari yang baik, jadi kita bisa langsung berangkat. Oke. Tanpa rencana tiba-tiba langsung gas. Nah, oke. Yang jelas itu tinggalan Hindu. Dan lokasi tersebut berada di mana tunggu saja. Jadi di sekitar area ini dulu banyak di beberapa titik banyak tinggalannya. Ada beberapa Yoni, beberapa Lumpang. Kalau Yoni saya yakin beliau berdua ini sudah. Tapi yang Lumpang ini walaupun di pinggir jalan masih terlewat. Oke, berarti kita ke sana ya. Oke, gas. Adakah yang tahu, kalau Gunung Siwakul, merupakan pasak atau paku buminya kota Ungaran? Gunung Siwakul merupakan gunung berukuran kecil bermorfologi kerucut yang terletak di sebelah timur Laut Gunung Api Ungaran dan menjadi batas alam antara kota Semarang dan Kabupaten Semarang, Ungaran. Secara toponimi, Siwakul berasal dari dua kata, si, bermakna, sebesar, dan kata, wakul, bermakna tempat nasi, yang secara harfiah diartikan sebagai gunung yang berukuran sebesar tempat nasi. Secara genesa pembentukannya, Gunung Siwakul merupakan sumbat lava volcanik plak gunung api purba yang telah tidak aktif (extinct), yang sebagian besar tubuhnya telah tererosi dan menyisakan bagian terkeras dari suatu sistem intrusi batuan beku. Gunung Siwakul merupakan salah satu dari beberapa gunung, sumbat lava, yang ada di sekitar Gunung Api Ungaran. Selain itu ada juga Gunung Kendali Sodo, Gunung Klesem, Gunung Mergi, Gunung Kalong, Gunung Sitapel, Gunung Mabang, Gunung Gugong, Gunung Puntang, dan Gunung Pertapan. Bidang lemah yang diterobos batuan pijar, magma, biasanya berkaitan dengan pola patahan atau sesar regional yang berkembang pada suatu wilayah. Intrusi di sekitar Gunung Ungaran memiliki dua pola sebaran yaitu berarah utara-selatan yang membentuk pelurusan sesar Progo Sesar Kaligarang serta berarah barat daya timur laut yang sejajar dengan sesar Muria Sesar Kebumen. Berdasarkan peta geologi lembar Semarang Magelang, Gunung Siwakul diperkirakan berumur Miosen Tengah tidak lebih tua dari 15 juta tahun yang lalu atau lebih tua dari Gunung Api Ungaran yang kita lihat saat ini. Gunung sumbat lava tersebut banyak dimanfaatkan sebagai material bahan bangunan,
seperti yang terjadi pada Gunung Turun yang kini telah habis ditambang sebagai bahan baku pembuatan Waduk Jatibarang Kota Semarang. Atau Gunung Kalong di Ungaran Timur yang ditambang dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan jalan tol Trans Jawa Koridor Semarang-Solo. Sumber http kumparan.com. Adakah yang tahu kalau Gunung Siwakul merupakan pasak atau paku buminya Kota Ungaran? Di samping itu, ternyata Gunung Siwakul juga memiliki beberapa ikon tentang tinggalan masa klasik yang tersembunyi. Menandakan, Gunung Siwakul kala itu sudah ada peradaban masa Hindu klasik bersekte Siwaisme. Tinggalan itu berupa batu lumpang dan yoni. Kira-kira, yang dimaksud dengan batu lumpang itu apa? Dan yoni itu sendiri apa? Dan kedua objek tersebut, difungsikan untuk apa? Mari, kita kupas. Nah, tak kasih tahu jalannya lur. Waduh, ekstrim. Kayak muncak Gunung Lawu. Kok kesannya saya itu pernah kesini Mas? Ini di mana ini Mas? Jalannya halus ya saiki. Sungai untuk berjemur. Oh, Kali PP. Yes, itu. Oke. Nah, sendangnya kono kuwi lho. Sendangnya kono kuwi. Sejuk ini. Lagi arep parkir ndi iki? Makam wae. Parkir makam, oke. Makam mana? Iki lah wis kene. Lah nopo itu? Kayak harapan makam enak ya. Ora ombo yo. Ya kono wae. Piye toh malah ngeluh? Ki putar kene. Tanpa jilat wis. Area ini akan dibuat kuburan selebar 2100 meter. Dan saya buat makam yang panjang. Dan apakah situs ini ada kaitannya dengan situs yang nanti kita akan paranin? Lah kae wis ketok kae to. Ya Allah, aduh pripate. Gede nih. Ora sendiri sing kae. Kono. Heeh. Mbah nek iki aku durung tau weruh. Kali tok to, kali aliran to. Wite kok. Lah ya kita kok sangar men. Tak tinggal nih tas. Nah, disinilah situs peradaban Hindu, tepatnya di lereng Siwakul, yang dulu pernah saya ceritakan waktu pendakian Gunung Siwakul. Saya kira itu di Gunung Siwakul itu ada tinggalan apanya gitu, ternyata tidak ada, kosong melompong. Terakhir saya diajak ngobrol sama orang Siwakul, katanya ada yang masih terpendam, dia mau ngeksplor. Di sini? Siwakul. Oh, Siwakul. Besok setelah konfirmasi lagi kita tak hubungi dengan. Oke, siap. Ada kabar baru. Kayaknya orang itu benar-benar tertarik karena nggak tahu, tiba-tiba dia menghubungi, ketemu pas Jumatan, dia ngobrol banyak, pengen tentang situs itu. Nah, bukan sendang yang di bawah itu loh, sendang apa? Karena iya, sendang itu paham. Di atas kan? Oh, ada. Nah, memang di seisi Gunung Siwakul itu memang bebatuan, dan itu batu-batu lumayan besar. Kalau literasi yang jenengan baca, literatur, ada enggak data Belanda di Gunung Siwakul? Enggak ada, cuma menunjukkan triangulasi batas. Masih triangulasi zaman Belanda. Ada tulisannya? Ada tulisannya. Nah, ini namanya Yoni. Seharusnya adalah pasangannya berupa lingga. Lingga Yoni itu merupakan simbol dari Trimurti antara Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma. Merupakan sarana untuk pemujaan
Hindu kuno. Dan apakah lingga yoni itu harus berada di dalam bangunan candi saja? Konsepnya tidak seperti itu. Mas, iki kok ono suwilan boto? Remuan-remuan boto. Akeh men. Wong kene ora ono lahan boto. Ini pernah mau diuri-uri, dibangunkan kayak lantai, kemudian dibuat batas, kemungkinan bisa itu. Terakhir kesini itu ada acara bersih-bersih Situs sama beberapa mungkin member ya. Kita sesepuh di sini, pegiat adat istiadat, tapi mungkin sudah lama nggak di sini ya. Awalnya pengen ini di satu kotak di. Pengennya Joni ini dibuat ke alas. Diuri-uri ya, tapi ternyata nggak berlanjut mungkin. Banyak kendala berarti. Oke. Jadi ini bukan terakota, bukan. Mas Eno mengabadikan ini. Saya cuma numpang. Enggak, maksudnya sudah difotokah? Buat apa difoto? Buat cedera mata. Jadi kita. Itu untuk kenang-kenangan sendiri. Oke. Nggak harus semua itu difoto. Yuk foto bareng. Nah, ayo. Mas, bariki Dewi langsung neng tujuan ya? Iya. Oke, kita cukupkan sekian dulu. Nanti sambung lagi di situs berikutnya. Semua itu mengandung kepercayaan tersendiri. Kalau membasuh muka di sini akan tampak lebih muda Dan coba lebih awet. Ya, sekarang dicoba Mas Eno. Dan ketika kita mengambil air dari sini, orang yang bodoh akan semakin pintar. Dan orang muda dari bapak saya loh. Ini dan bukti real. Dan tidak terlalu koplo. Ayo foto. Baru jaluk wae. Fotoku elek soalnya. 1, 2, lagi. Sesena 1, 2, 3. Jon ini ra ketok. Mas Bambang rada rene sithik. Oke. Endi aku ini? Wis pas sip. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Terima kasih. Foto. Yoni, yang merupakan simbol dewa-dewa yang dipuja pada masa itu, benda ini digunakan sebagai sarana pemujaan yang pernah diciptakan. Buah karya dari tangan leluhur Nusantara di masa itu. Buah karya yang menunjukkan suatu kewibawaan, kejeniusan dan kemandirian di dalam kehidupan suatu peradaban masa lalu. Sering disebut dengan Yoni, yang seharusnya memiliki pasangan berupa lingga. Karena lingga Yoni merupakan simbol Trimurti dalam mitologi Hindu kuno. Selain digambarkan sebagai wujud antropomorfik, Siwa juga digambarkan dalam wujud aniconik sebagai lingga. Pada dasarnya lingga adalah pilar cahaya, the column of light, yang merupakan simbol benih dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini berasal. Lingga seperti ini disebut dengan Joytrilingga. Siwa sendiri merepresentasikan dirinya ke dalam wujud pilar api mitologi Linggotbawa Murti. Sebagai simbol organ maskulin, lingga mengandung energi pencipta. Akan tetapi, energi tersebut akan berfungsi apabila disatukan dengan energi sakti, yang disimbolkan dalam wujud Yoni. Untuk memberikan kekuatan bagi energi penciptaan tersebut. Dengan demikian, penyatuan antara lingga sebagai organ maskulin dengan Yoni yang merupakan simbol organ feminim akan menghasilkan energi penciptanya, yang merupakan dasar dari semua pencipta. Penggambaran lingga Yoni sebagai simbol Siwa dan saktinya, banyak dijumpai di Garbagreha Candi untuk pemuja Siwa, menggantikan Siwa itu sendiri. Yoni pada umumnya berbentuk kotak bujur sangkar, memiliki dua penampang bawah dan penampang atas. Penampang bawah disimbolkan sebagai Dewa Brahma, predikatnya Dewa Pencipta. Sedangkan penampang atas disimbolkan sebagai Dewa Wisnu, dengan predikatnya sebagai Dewa Pemelihara. Penampang bagian atas Yoni memiliki lubang kotak persegi berbentuk bujur sangkar, yang difungsikan sebagai pengunci lingga. Bagian penampang atas terdapat cekungan berbentuk bujur sangkar, dengan alur yang bertumpu pada sumbu tengah bagian Yoni dan dihubungkan ke bagian lubang ujung cerat.
Di samping itu, keberadaan lingga dan yoni tidak harus berada dalam suatu bangunan seperti candi. Jika biasanya, yoni beserta lingga berada di dalam bangunan candi induk, kali ini, kedua objek tersebut berada di lahan pertanian. Apakah lingga yoni yang berada di lereng Gunung Siwakul, merupakan bukti agrarisnya bumi Nusantara? Secara garis besar, dan secara mitologinya, iya. Nusantara adalah bumi agraris yang memiliki tekstur dan kadar tanah yang sangat subur. Banyaknya sumber mata air, menjadikan tanah Nusantara sebagai pelengkap kehidupan di masa itu. Apakah lingga dan yoni hanya berada di bangunan candi dan tempat pertanian saja? Kadang, lingga dan yoni juga berada di komplek petirtaan. Karena sama-sama memiliki konsep sumber kehidupan, yang sudah dijadikan mitologi dari sekte Hindu Siwa. Peranan lingga yoni, yang berada di lahan pertanian, salah satunya adalah sebagai penolak balak. Dengan harapan supaya, hasil panen tetap melimpah dan terhindar dari kegagalan. Balak yang dimaksud dalam istilah pertanian adalah berupa hama, penyakit yang terjadi pada tanaman, bencana alam, dan gejala-gejala alam lainnya. Dengan adanya lingga dan yoni dalam lingkup pertanian, kedua benda tersebut sudah membuktikan bahwa, tanah yang diolah, diharapkan bisa mewujudkan hasil yang diinginkan. Lingga dan yoni, diharapkan bisa difungsikan untuk menolak hal-hal yang negatif dalam pertanian. Hanya sedikit pengetahuan yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Watu Lumpang merupakan penanda suatu wilayah yang disebut dengan kerajaan. Di mana terdapat sebuah desa atau tempat yang berkaitan dengan nama kerajaan sebagai toponiminya, dapat dipastikan, lokasi tersebut memiliki tinggalan berupa situs cagar budaya, minimal Watu Lumpang dan situs lainnya. Kemungkinan juga, keberadaan sisa bangunan candi maupun jenis-jenis arca. Kebanyakan pada umumnya, terdapat arca nandi maupun lingga yoni. Sebutan luasnya untuk yoni adalah watu lesung atau watu kenteng. Pendapat kedua, Watu Lumpang sengaja dibuat sebagai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Sebagai contoh, untuk menumbuk hasil pertanian maupun bahan obat-obatan herbal di masa itu. Pendapat ketiga, Watu Lumpang diciptakan sebagai piranti atau sarana pemujaan Dewi Kesuburan atau Dewi Sri atau Dewi Padi. Pemujaan tersebut dilakukan dengan cara mengikut sertakan lapisan masyarakat untuk acara sakral. Pemujaan kepada Dewi Sri pun, dilakukan di tengah-tengah tanah yang luas dan lapang, tentunya dengan bacaan-bacaan mantra dan doa yang diharapkan, supaya hasil dari pertanian tidak mengalami gagal panen. Terhindar dari berbagai macam balak seperti, hama dan timbulnya gejala alam. Dengan adanya ritual semacam itu, terciptalah tradisi, wiwitan, bahasa Jawa, atau awalan. Tradisi tersebut masih terlaksana hingga sampai sekarang. Acara seperti itu masih diadakan khususnya daerah Pulau Jawa dan Bali. Wiwitan adalah upacara adat budaya yang dilakukan untuk mengawali atau memulainya masa panen. Kebanyakan acara-acara adat tersebut dilaksanakan saat mulai panen. Dengan adanya tradisi semacam itu, leluhur Nusantara mewariskan budaya ke generasi berikutnya. Walaupun beda cara berdoa, namun sikap pelaksanaan tetap sama walaupun beda tipis. Jangan memiliki persepsi yang negatif. Karena, kita mempunyai konsep masing-masing dalam melaksanakan atau melakukan ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat keempat, Watu Lumpang memiliki pasangan yaitu sebatang alu sebutan dalam bahasa Jawa, yang terbuat dari batu juga. Antara Watu Lumpang dan alu, merupakan benda yang digunakan sebagai sarana untuk pemujaan. Pendapat ini memang agak masuk akal jika menurut saya. Alu dan Watu Lumpang, merupakan gambaran atau bentuk lingga dan yoni yang belum sempurna. Setiap masa, perkembangan pemikiran manusia selalu mengalami perubahan dengan ide kreatifnya, untuk membuat suatu gagasan yang masuk logika. Kalau zaman sekarang, lingga yoni reborn. Secara keseluruhan pendapat di atas, bagiku masuk di akal semua. Untuk mencari kebenaran tentang fungsi Watu Lumpang sangat sulit. Karena, belum pernah diketahui atau ditemui sebaik prasasti yang menjelaskan tentang kegunaan Watu Lumpang tersebut. Biarkan manusia berpendapat tentang logika dan nalar yang digunakannya, kembalikan pada pendapat yang terakhir. Bahwa, informasi yang memuat tentang kegunaan Watu Lumpang sangat minim dan belum diketahui sumbernya yang jelas.
Bentuk batu lumpang bulat yang sempurna pada bagian penampang atasnya. Jika dilihat dari sisi samping, bentuknya hampir menyerupai batu alam tanpa pola.